Kalian nggak asing dengan ini? Atau ini? Sebenarnya itu apa sih? Rute trayek bis apa gimana? Atau kalian pernah lihat kakek yang satu ini? Nah, kalau kalian penasaran, let's go! Kita bahas di video kali ini. Salam masyarakat majemuk. Oke, kayak yang udah pernah aku janjiin di video sebelumnya, kali ini kita bakal bahas apa itu MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Mungkin selama ini kebanyakan dari kita udah familiar dengan istilah introvert dan extrovert sebagai dua tipe kepribadian yang diketahui sama masyarakat pada umumnya. Tapi coba kalau aku sebutin INTJ, INFJ, ESFJ, ENTP dan sebagainya, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum terlalu familiar dengan istilah ini. Kepribadian manusia ternyata ada banyak dan beragam. Teori kepribadian introvert dan extrovert temuan Carl Jung, bukan Jung yang ini ya. Wow. Nyatanya masih terlalu sempit untuk bisa menjelaskan kepribadian manusia secara mendasar. Kepribadian manusia ternyata lebih rumit daripada itu. Makanya diciptakanlah MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator sebagai penjembatan antara teori Carl Jung dengan penerapan dari teori tersebut untuk di kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan kita untuk menggunakan teori tersebut dan memperoleh manfaat darinya. Jadi, Myers-Briggs Type Indicator adalah sebuah alat tes psikologi yang paling populer di dunia. MBTI digunakan untuk mengukur dan mengkategorikan kepribadian seseorang melalui 4 aspek mendasar, di mana 4 aspek ini akan menghasilkan 16 tipe kepribadian manusia. MBTI ini berisi pertanyaan ataupun pernyataan melalui sudut pandang diri kita sendiri, berisi simulasi tentang bagaimana kita merasakan kondisi tertentu atau keputusan-keputusan yang bakal kita pilih terhadap situasi tertentu. MBTI dikembangkan dan dirumuskan oleh seorang ibu dan anak akademisi bernama Catherine Cook Briggs dan Isabel Briggs Myers sejak tahun 1940-an dan diterbitkan secara resmi pada tahun 1962. Nah, gini dong, seharusnya ibu dan anak tuh kerjasama bareng untuk menghasilkan sesuatu yang berguna buat banyak orang, nggak kayak MBTI menggunakan teori dari sebuah buku berjudul Psychological Types karya seorang psikolog besar asal Swiss bernama Carl Gustav Jung yang terbit pada tahun 1921. Dan kalau kalian tahu, lewat buku ini, istilah introvert dan extrovert pertama kali dikenal di dunia. Kalau kalian pengen baca sendiri definisi dan pengertian MBTI dari sumbernya langsung, teman-teman bisa buka aja di website myerbriggs.org. Nah, 4 aspek mendasar yang diukur di dalam tes MBTI ini adalah yang pertama, kamu introvert atau extrovert? Apakah kamu menyukai interaksi sosial yang banyak dengan orang lain? Ataukah kamu cenderung lebih suka menyendiri? Kalau kalian masih nggak ngerti tentang apa itu introvert dan extrovert, atau ngerasa nggak familiar dengan istilah itu, stop dulu videonya sampai di sini. Kalian boleh tonton dulu di videoku sebelumnya. Nanti baru teman-teman balik lagi ke video ini, supaya kita punya kesamaan pemahaman konsep tentang apa itu introvert dan extrovert. Linknya aku taruh di atas. Oke, kita lanjut ke aspek yang kedua, yaitu tentang bagaimana kita memproses informasi. Apakah kamu orang yang lebih memilih untuk berpikir secara praktis dengan terjun langsung ke dalam pengalaman-pengalaman baru? Ini disebut sensing. Atau apakah kamu orang yang lebih senang berimajinasi atau memikirkan suatu ide atau konsep secara abstrak? Ini disebut intuition. Yang ketiga, tentang bagaimana kita memutuskan sesuatu. Apakah kamu orang yang memutuskan sesuatu berdasarkan data dan fakta yang ada? Ini disebut thinking. Atau apakah kamu cenderung memutuskan suatu keputusan berdasarkan kata hatimu dan orang-orang di sekitarmu? Ini disebut feeling. Dan yang terakhir, keempat, tentang bagaimana kita menanggapi hal-hal di luar diri kita. Apakah kamu orang yang menyukai keteraturan, hal-hal yang terstruktur dan tegas dalam berprinsip? Ini disebut judging. Atau apakah kamu orang yang lebih fleksibel, spontan, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ini disebut perceiving. Melalui keempat aspek dasar yang diukur di sini akan menghasilkan tipe kepribadian seseorang. Dan hasil tipe kepribadian yang nantinya muncul setelah melakukan tes ini tentunya akan berbeda-beda antar masing-masing orang, bergantung pada preferensi jawaban mereka masing-masing terhadap pertanyaan dan pernyataan yang ada di dalam tes MBTI ini. Pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kode kepribadian yang dituliskan dengan 4 huruf yang mewakili masing-masing aspek yang dominan pada diri seseorang, dimulai dengan I atau E atau singkatan dari introvert dan extrovert. Kalau kalian pengen tahu apa tipe kepribadian kalian bisa coba buka di website 16personalities.com. Tesnya ini gratis kok, tinggal jawab-jawab aja isi pertanyaannya sampai selesai. Nanti kalian bakal tahu apa tipe kepribadian kalian. Linknya aku taruh di deskripsi.
Awalnya, MBTI ini cuma dipakai buat kalangan profesional dan bisnis aja, karena berguna banget buat nentuin posisi pekerjaan yang tepat untuk masing-masing pekerja sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Tapi sekarang udah lebih terjangkau dan banyak dipakai secara umum, untuk kita bisa mendapatkan referensi tentang kepribadian kita, apa minat kita, dan bahkan bakat kita. Tapi, seiring berjalannya waktu, MBTI memang tidak lepas dari kritik dan penilaian dari para pakar psikolog. Seperti pada 1993, seorang profesor psikologi, David Pittenger, dalam makalahnya menilai bahwa MBTI terlalu memaksakan kompleksitas kepribadian manusia hanya ke dalam 16 tipe kepribadian. Kritik yang serupa juga pernah diungkapkan oleh doktor di bidang psikologi dari University of California bernama Ronald Biggio, yang menyatakan bahwa kepribadian manusia tidak dapat diukur secara tertulis di atas kertas. Ya, mungkin MBTI memang tidak seakurat itu untuk menggambarkan jati diri kita, atau bahkan memprediksi keberhasilan kita di masa depan. Banyak orang menganggap percaya sama tes MBTI itu sama aja kayak percaya sama zodiak. Tapi menurut aku sendiri sih, ini nggak bisa disamain. Kalau misal diibaratkan seperti warna, kepribadian manusia pada awalnya digambarkan hanya ada hitam dan putih, seperti introvert dan extrovert. Tetapi pada kenyataannya, warna-warna yang ada di dunia ini ada banyak banget dan macam-macam kan. Ada merah, biru, kuning, ungu, hijau, atau bahkan warna-warna perpaduan dari macam-macam warna itu, kayak warna merah marun atau hijau sage. Begitupun juga dengan kepribadian manusia yang banyak dan beragam. Maka dari itu, MBTI mencoba untuk menjabarkan warna-warni kepribadian itu dengan cara yang lebih praktis dan luas, sehingga menghasilkan 16 tipe kepribadian manusia yang berbeda. Gak sekedar cuma introvert atau extrovert, tapi melibatkan aspek yang lebih detail dan terukur. Dan masing-masing dari banyaknya tipe kepribadian itu tetap didasari oleh dua kutub besar kepribadian, yaitu introvert dan extrovert. Karena faktanya, introvert dan extrovert ini adalah faktor penting yang membuat perbedaan dalam sistem kerja di dalam otak kita, dan pada akhirnya akan membuat perbedaan perilaku antara orang introvert dan extrovert. Ini menjawab kenapa orang introvert biasanya lebih cenderung pendiam dan kurang suka banyak ngomong, dan orang extrovert justru sebaliknya, lebih suka banyak ngomong. Kalau kalian bingung dengan penjelasanku barusan, kalian boleh deh cek dulu di videoku sebelumnya, karena udah aku jelasin dengan gampang kenapa introvert dan extrovert ini bisa terlihat begitu berbeda, yang ternyata ada dasar ilmiah dan udah ada penelitiannya. Kepribadian introvert dan extrovert ini bisa ada dan terjadi karena diwariskan melalui keturunan, dan secara genetik ada dalam diri kita sebesar 40-50%. Persentase sisanya ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor eksternal kayak lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Mungkin itu juga yang menyebabkan jenis-jenis introvert dan extrovert di dunia ini ada banyak, seperti 16 tipe kepribadian pada Myers-Briggs Type Indicator ini contohnya. Karena peran kepribadian secara genetik yang hanya berperan sekitar 40-50% itu, jadinya masih memungkinkan untuk faktor lainnya ikut berpengaruh, menyebabkan kepribadian introvert dan extrovert pun ada bermacam-macam dan punya tingkatannya masing-masing. Contohnya kayak kepribadian jenis INTP dalam Myers-Briggs Type Indicator adalah kepribadian paling introvert di antara para introvert lainnya. Sementara ESTP adalah kepribadian yang paling extrovert di antara para extrovert. Di next video nanti mungkin bakal kita bahas aja kali ya, satu persatu, khusus buat masing-masing dari 16 tipe kepribadian menurut Myers-Briggs Type Indicator. Kalian boleh request tipe kepribadian mana yang bakal kita bahas lebih dulu. Coba tulis di kolom komen ya. Oke, mungkin segini dulu aja video kali ini. Balik lagi, ini cuma sekedar sedikit informasi dan opini dari aku. Kalau ada yang dirasa nggak valid dan salah, boleh banget buat kita saling sharing dan koreksi. Kolom komentar selalu terbuka buat kalian. Kita memang tidak bisa menentukan dan memilih sendiri apa kepribadian kita ketika lahir. Tapi yang lebih penting adalah kita mau untuk belajar dan mengenali diri sendiri, mempelajari segenap kekuatan dan kelemahan kita, dan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita. Dan sekedar ngingetin lagi ya teman-teman, introvert dan extrovert ini bukan tentang benar atau salah, atau mana yang lebih baik, tapi tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi dan berperan bersama-sama di dalam kehidupan. Oke, segini dulu aja. Aku Arman SM, seorang INFJ. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam masyarakat majemuk.